Hai guys, it's me Rama and welcome back to my channel. So hari ini aku bakal mereview alur cerita film The Pirate Season 2 The Last Royal Treasure. Film ini menceritakan tentang petualangan laut yang dilakukan oleh bajak laut dan perompak di era sebelum berdirinya dinasti Joseon. Petualangan laut ini dilakukan dalam misi pencarian harta karun dari keluarga kerajaan Goryeo yang menghilang tanpa jejak. Film ini juga sangat menarik untuk ditonton karena film ini seru banget karena ada lucunya, romance, dan juga menegangkan. So, pastiin kamu stay tune terus and keep on watching. Di awal film kita diberitahukan bahwa kerajaan Goryeo sedang mengalami kehancuran. Diceritakan pada tahun 1388 Yi Songge menarik pasukannya dari Wihado. Jenderal Choyang dan pasukannya berhasil dikalahkan. Para jenderal Goryeo yang tersisa menjarah harta kerajaan dan melarikan diri jauh ke laut. Di masa sekarang, terlihat sekelompok bandit yang dipimpin oleh Wu Muqi sedang terombang-ambing di laut lepas. Mereka dianggap pengkhianat karena mencuri pilar utama istana baru kerajaan Gyeongbokgung yang sedang dibangun. Pilar utama istana tersebut tak lain adalah sendok kayu yang mereka buat dari pohon samcok yang telah mereka curi hingga menyebabkan pembangunan istana baru tersebut berhenti. Kang Sop yang merupakan kaki tangan Wu Muqi lantas menanyakan alasan bosnya memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Wu Muqi pun menjawab kalau dia hanya sedikit sakit hati karena pilar kerajaan sebenarnya adalah rakyat, bukannya pohon. Kang Sop dan anggota bandit yang mendengar hal tersebut dibuat kesal karena sakit hati Wu Muqi membuat mereka dikejar ribuan prajurit. Hingga tiba-tiba sebuah kapal datang dan terlihatlah seorang wanita cantik berdiri di kapal tersebut hingga membuat Wu Muqi yang melihat kecantikannya terpana. Singkat cerita, wanita cantik yang bernama Hairang yang juga sang kapten kapal menyelamatkan dan menampung para bandit tersebut tinggal di kapalnya. Namun dua pemimpin dalam satu kapal tampaknya kurang ideal, sehingga mengakibatkan para bandit sering kebingungan karena mendengarkan dua perintah. Hingga tiba-tiba sebuah kapal perompak Jepang datang dan mereka pun berniat untuk merampoknya. Dengan kegirangan, para bandit dan bajak laut ini bersorak bahwa mereka akan segera makan daging. Wu Muqi pun dengan antusias mengatakan bahwa dia dan geng banditnya akan memimpin perompakan kali ini dan menyarankan para bajak laut untuk diam saja di kapal. Meski di laut dia hanya menjemur ikan asin, namun di daratan dia adalah pendekar terbaiknya Goryeo. Namun para bajak laut yang mendengar hal tersebut lantas tertawa dan meledek Wu Muqi. Mereka pun mulai mendekati kapal perompak Jepang dan melemparkan tali. Para bandit satu persatu melompat ke kapal tersebut, namun bukannya naik ke kapal, para bandit tersebut malah nyebur ke air. Wu Muqi pun juga hampir jatuh, beruntungnya dia kembali bisa menyeimbangkan diri. Melihat hal tersebut, Haireng ingin turun tangan, namun Wu Muqi dengan tegas menolaknya. Para bajak laut yang melihat aksi konyol para bandit tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Karena teman-temannya sudah nyebur ke air, Wu Muqi pun akhirnya melawan perompak Jepang tersebut sendirian. Hairang pun melemparkan pedang ke arah Wu Muqi dan menantangnya untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Dengan keahlian yang dimilikinya, dengan sigap Wu Muqi mengalahkan perompak Jepang tersebut satu persatu. Setelah mereka berhasil dikalahkan, Wu Muqi pun mendatangi Hairang dan memamerkan kembali bahwa dia adalah pendekar terbaiknya Goryeo. Setelah itu, Hairang mulai menginterogasi kepala perompak Jepang dengan Maki sebagai translatornya. Sementara itu, Agui yang sedari tadi mencari daging ternyata tak menemukan sebuah pun, karena yang ada di kapal tersebut hanyalah ikan asin. Tak lama kemudian, seorang bocil anggota perompak Jepang yang terlihat ketakutan berdiri dari posisinya untuk memohon ampunan, dan dia pun mengatakan kalau tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari harta karun. Kapten perompak Jepang yang tak ingin bocil tersebut membocorkan hal itu lebih jauh, lalu diam-diam mengambil pisau untuk membunuh bocil tersebut. Dengan sigap Hanggong, pemanah terbaik tim Hairang memanah kapten perompak Jepang tersebut. Dia pun meminta bocil tersebut untuk menunjukkan kepada mereka di mana keberadaannya. Lalu bocil tersebut menunjukkan sebuah peta yang tergantung di badan Agui. Singkat cerita, mereka lalu kembali ke kapal untuk memeriksa peta tersebut. Kang Sop mengatakan kalau peta tersebut mirip seperti yang digunakan di kamp militer Goryeo. Di peta tersebut juga terdapat tulisan Jobang. Wu Muqi seketika teringat pada Jenderal Jobang, orang yang memimpin pengawal kekaisaran Goryeo. Mereka pun meminta izin kapten agar mencari harta karun tersebut. Sejenak Hairang tampak ragu, namun melihat wajah anak buahnya yang penuh harapan, Hairang pun menyetujuinya. Layar dibentangkan dan kapal pun segera berangkat menuju lokasi tujuan. Ketika sampai di daratan, Wu Muqi meledek Hairang yang tampak kebingungan mengamati peta tersebut. Sambil menggoda Hairang, dia berkata meski naga penguasa lautan, tapi harimau menguasai darat. Hairang yang kesal mendengar ucapan Wu Muqi lalu menjatuhkan peta tersebut ke tanah. Setelah memungut peta tersebut, Wu Muqi lalu meminta mereka agar mengikutinya. Namun dari kejauhan terlihat seekor sapi sedang berlari ke arah mereka. Wu Muqi memerintahkan agar mereka mengisi perut mereka dahulu sebelum mencari harta karun. Hairang yang mendengar hal tersebut tampaknya tak menyetujuinya. Namun Wu Muqi mengabaikan wanita tersebut dan langsung mengeluarkan pedangnya.
Namun tanpa diduga, segerombolan kawanan sapi datang berlari ke arah mereka. Herang yang menyaksikan hal tersebut lantas berteriak untuk memperingatkan mereka. Namun semuanya telah terlambat. Mereka pun berkumpul di tepi jurang dan meratapi kematian Wumuchi. Namun Wumuchi ternyata tersangkut pada sebatang ranting dan bahkan menemukan sebuah gading yang berisi peta yang sesungguhnya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa Wumuchi yang khas. Ketika berbalik, Herang melihat gading yang dibawa Wumuchi dan langsung berlari ke arahnya. Herang pun memeriksa gading tersebut dan menyimpulkan bahwa gading itu adalah peta yang sesungguhnya. Sebelum kembali ke kapal, Herang mulai menyampaikan keluh kesahnya kepada kawanan bandit. Gadis tersebut menegaskan bahwa perompak hanya butuh satu kapten dan menyarankan agar Wumuchi menjadi bawahannya, yaitu wakil kapten. Selama ini kawanan bandit juga kebingungan karena harus mendengarkan dua perintah. Namun Wumuchi yang selalu mengakui bahwa dia adalah pendekar terbaiknya Goryo tidak terima dengan keputusan Herang dan mengatakan kalau gadis itu hanya ingin berkuasa. Wumuchi pun memutuskan akan meninggalkan kapal dan bertanya siapa saja rekannya yang akan ikut bersama dia. Namun nyatanya tak satu pun kawanan bandit yang mau ikut dengannya dan memilih menjadi bajak laut dan ikut bersama Herang. Satu persatu bandit tersebut mengucapkan selamat tinggal dan hanya tersisa Kang Sop. Wumuchi pun berpikir kalau Kang Sop akan ikut dengannya. Namun Kang Sop juga pergi meninggalkannya dan berpesan agar Wumuchi menjaga diri dan berhati-hati terhadap prajurit. Shin pun kemudian berpindah kepada Buhungso dan juga prajuritnya yang sedang berlatih. Bersamaan dengan itu temannya Yi Bangwon datang untuk menemuinya. Mereka pun lantas terlibat percakapan serius tentang menemukan harta karun yang hilang. Sementara itu di kapal, para kawanan bandit dan juga bajak laut sedang berpesta. Terlihat Herang yang sedang merenung sendirian. Dan Kang Sop datang menemuinya untuk mengungkapkan kekhawatirannya kepada Wumuchi dan menyarankan agar menjemput pria tersebut. Namun Herang berpikir bahwa Wumuchi akan berenang ke kapal jika dia memang berniat untuk kembali. Namun beberapa saat kemudian mereka kehilangan gading gadget tersebut dan menemukan pesan dari Wumuchi yang berisi bahwa dia akan mengambil miliknya kembali. Herang yang emosi pergi bersama beberapa anggotanya untuk mencari Wumuchi ke dalam hutan. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh harimau. Dengan segala upaya akhirnya Herang berhasil menemukan Wumuchi yang tengah tidur nyenyak di dalam rumah. Tanpa berlama-lama gadis tersebut langsung menghajar Wumuchi. Setelah dihajar oleh Hairang, Wumuchi pun menanyakan alasan gadis itu mencarinya, dan dia pun bertanya apakah Hairang merindukannya. Pria itu juga menjelaskan bahwa dialah yang menemukan gading tersebut, jadi dirinya bukanlah seorang pencuri. Hairang pun menjawab bahwa dia akan mengampuni Wumuchi jika dia mengembalikan gading tersebut. Namun karena melihat tingkah Wumuchi yang menyebalkan, Hairang pun kembali menghajarnya. Wumuchi pun berusaha mengelak dari serangan Hairang, namun dia terjatuh ke kolong rumah karena tendangan gadis tersebut. Dengan cepat Hairang langsung menodongkan pedang ke lehernya sambil menanyakan kembali keberadaan gading tersebut. Wumuchi pun memberitahu kalau Makilah yang membawa gading tersebut. Pada malam itu dia pergi ke kapal mencuri gading tersebut dengan tujuan agar Hairang datang dan berlutut kepadanya. Karena aksinya ketahuan oleh Maki, dia pun lantas membawa Maki ikut bersamanya. Setelah mereka sampai di daratan, Maki pun mengatakan bahwa di area tersebut banyak prajurit dan menyuruh Wumuchi untuk pergi ke puncak sendiri untuk memeriksa keadaan. Jika keadaan telah aman, dia harus memercikkan api sebanyak 2 kali, maka Maki akan segera menyusulnya. Dan lebih parahnya lagi, Wumuchi pun mempercayakan gading tersebut kepada Maki dengan alasan dia harus fokus pada hal-hal yang penting saja. Mendengar cerita tersebut, lantas Hairang mengatai Wumuchi bodoh. Rumor pria bernama Wumuchi menjual gading telah tersebar hingga ke seberang lautan. Sementara itu di siang harinya Maki mulai menjual gading tersebut dengan memakai identitas Wumuchi. Dia pun bertemu dengan seorang penipu yang cantik bernama Heigem. Mereka pun bekerja sama untuk menjual gading tersebut dan memasang harga sebesar 10.000 nyang. Karena sang pembeli merasa harga gading tersebut kemahalan, Maki pun menceritakan legenda tentang gading gadget tersebut, di mana seperti yang diperlihatkan di awal film, di peta tersebut merupakan jalan menuju harta karun kerajaan Goryo yang diambil oleh Jenderal Jobang untuk membangun kerajaan Goryo kembali. Sayangnya rencana mereka tak berjalan lancar, karena tiba-tiba Herang, Wumuchi, dan anggota bajak laut lainnya datang memergoki aksi mereka. Namun Heigem yang melihat kedatangan Hairang tiba-tiba bertanya kepada Maki, apakah Herang adalah gadis yang diceritakannya sebelumnya. Gadis yang telah dirawatnya seperti saudara, pemarah, dan juga keras kepala. Dengan penuh rasa malu, Maki pun segera memohon ampun kepada sang kapten. Herang kemudian merampas gading gadget tersebut dari tangan Heigem, si penipu yang mengaku sebagai putri terakhir kerajaan Goryo, dan kemudian memerintahkan untuk mengikat mereka berdua bersama dengan Wumuchi. Herang pun memberikan pidato singkat, setelah itu dia memerintahkan Gomchi untuk memenggal mereka. Herang pun juga meminta mereka untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Sementara itu Maki menjerit histeris ketika Gomchi datang untuk memenggal mereka. Dia pun mulai menceritakan kisah sedihnya yang tak pernah menyentuh tangan wanita. Heigem yang berada di sebelahnya refleks memegang tangan Maki. Namun pria tersebut malah menjerit histeris hingga membuat anggota bajak laut yang lain tertawa melihat tingkahnya.
Maki pun mulai melanjutkan penderitaannya yang disiksa selama 10 tahun di kapal perompak Jepang. Tiba-tiba Umuchi pun menyela mereka, dan dia pun mengatakan agar dia yang dibunuh lebih dulu. Agui pun dengan senang hati mengabulkan permintaan pria tersebut. Dia pun mulai mengayunkan pisau ke leher Umuchi, namun tiba-tiba Umuchi menangkisnya dengan pisau yang sedari tadi telah disembunyikannya. Umuchi pun lalu memotong tali dan melayang ke atas. Dengan cepat, Hanggong memanah tali tersebut hingga membuat Umuchi terjatuh kembali ke bawah dan terlempar masuk ke dalam ruangan, sehingga membuat gading gajah yang berada tepat di atas kepalanya terjatuh ke badannya. Setelah mengambil gading tersebut, Umuchi keluar dari ruangan, kemudian meraih tali dan bergelantungan di atas. Namun sesampainya di atas, pria tersebut dibuat terkejut karena sang kapten telah menunggunya. Umuchi yang telah terpojok mengancam akan menjatuhkan gading tersebut dan menyuruh Hanggong yang sedari tadi telah mengarahkan busur ke arahnya untuk segera menurunkannya. Melihat tingkah Umuchi tersebut, Herang pun tersenyum dan menyimpan kembali pedangnya. Umuchi pun bertanya apakah Herang akan membunuhnya, dan gadis tersebut menjawab iya, tapi dia yakin bahwa Umuchi tak akan mati karena Umuchi menyimpan pisau. Mendengar hal itu, Umuchi pun tersenyum bahagia karena sebenarnya Herang telah mengetahui bahwa dia menyimpan pisau sejak awal. Lalu dia pun memberikan gading tersebut kepada sang kapten. Dia pun lantas menggoda Herang dan mengatakan bahwa gadis tersebut terlihat cantik saat kejam. Herang pun tersenyum, kemudian menendang pria tersebut jatuh ke laut. Beberapa saat kemudian mereka mulai mencari cara untuk membaca kode yang terdapat pada peta tersebut. Kangso mengaku bahwa dia adalah prajurit terakhir kerajaan Goryeo. Namun dia tidak bisa membacanya karena peta tersebut menggunakan sandi militer yang biasa digunakan oleh perwira Goryeo. Herang dan yang lainnya lantas mentertawakannya karena ternyata Kangso adalah prajurit rendahan. Namun ternyata Umuchi bisa membaca sandi tersebut, di mana harta tersebut berada di Haigildo yang merupakan rute laut yang sangat berbahaya karena memiliki pusaran air yang sangat deras dan bisa melenyapkan orang. Umuchi pun menyarankan agar Herang tidak pergi ke tempat tersebut karena sangat berbahaya. Namun Herang tak mendengarkan Umuchi dan malah memerintahkan wakil kaptennya untuk menurunkan perahu dan berburu babi. Shin pun kemudian berpindah kepada Bu Hungso dan Yi Bangwon yang masih membahas soal harta karun. Dalam percakapan mereka, Bu Hungso memberitahu bahwa dulu mereka melacak Jobang melalui staf perbendaharaan negara yang tewas. Sang jenderal bersama dengan harta kerajaan Goryeo dan juga istrinya telah hilang. Hingga akhirnya mereka mencari istri sang jenderal dan menemukannya telah menjadi seorang biksuni. Karena Bu Hungso telah mengetahui posisi harta kerajaan tersebut, Yi Bangwon pun menanyakan imbalan apa yang diinginkan Bu Hungso. Namun Bu Hungso justru meminta agar Yi Bangwon menjadi Raja Joseon sementara dirinya menjadi Raja Tamna. Kembali lagi ke bajak laut, Herang, Umuchi, Maki, Hanggong, dan beberapa anggota bajak laut lainnya pergi menuju lokasi. Herang memastikan mereka harus membawa kantung udara mereka yang dibuatnya dari kantung kemih babi yang telah dicuci dan diisi dengan udara. Satu persatu mereka melompat ke dalam laut dan mulai menyelam. Namun Umuchi yang tampaknya takut memutuskan untuk tetap di perahu, sayangnya rencananya gagal karena Herang menariknya ke dalam air. Mereka pun mulai menyusuri lautan untuk menemukan ujung sungainya. Herang dan Umuchi adalah orang yang pertama sampai. Terlihat Umuchi yang pingsan karena kehabisan napas. Herang pun membawanya naik dan memberinya bantuan pernapasan, namun Umuchi tak kunjung bangun. Setelah Herang mengancam akan memukulnya, barulah pria tersebut sadarkan diri. Setelah semuanya sampai, mereka mulai mencari harta karun tersebut tapi tak kunjung menemukannya. Mereka mulai putus asa dan merasa semuanya sia-sia. Namun Umuchi tampaknya menemukan jalannya. Dia pun menggoda Herang dan berpura-pura memojokkan gadis tersebut sambil mengatakan bahwa pemimpin harus menggunakan otak. Karena merasa sikap Umuchi yang tak sopan terhadap kapten, sang wakil mendorong Umuchi hingga membuat mereka harus terlibat adu duel. Namun Umuchi membuat Agui terlempar hingga membuat pintu penghalang tempat harta karun itu disimpan pecah. Umuchi pun mengatakan bahwa dia menemukan jalan yang terblokir oleh stalaktit dan mempersilahkan kapten masuk lebih dahulu. Dan benar saja, sesampainya di dalam mereka pun bersorak gembira karena menemukan peti harta. Namun Umuchi mengungkapkan kekecewaannya karena harta karun tersebut hanya berisi botol perak yang nilai satu petinya hanya setara satu keping emas. Seharusnya kalau harta kerajaan Goryeo memiliki emas yang banyak, bahkan bisa memenuhi seluruh kerajaan Goryeo itu sendiri. Bajak laut yang mendengar perkataan Umuchi tersebut langsung bergegas untuk menemukan emasnya. Umuchi pun menemukan sebuah bendera mirip goblin yang tidak mereka ketahui ternyata adalah peta yang asli. Ketika memeriksa bendera tersebut, tiba-tiba gua tersebut bergoncang. Karena mengira terjadi gempa bumi, Herang pun memerintahkan untuk memindahkan harta tersebut dan mengikatnya dengan tali. Namun ternyata tamu tak diundang datang, yang tak lain adalah Bu Hungso bersama para prajuritnya yang menempuh jalan melalui jalur darat. Umuchi dan Herang pun akhirnya terlibat baku hantam bersama Bu Hungso dan para prajuritnya. Di sisi lain, Maki dan juga Hanggem tak sengaja melihat bendera goblin tadi. Tanpa diduga, Maki ternyata mengetahui kalau itu adalah peta laut dan bahkan paham cara untuk membacanya.
Namun tiba-tiba prajurit datang dan menembak ke arah mereka. Herang pun memerintahkan mereka untuk segera pergi dan melompat kembali ke air. Sementara Herang dan Umuchi melanjutkan pertarungan mereka dengan pasukan Bohungso. Namun karena mereka hanya berdua, membuat mereka cukup kesulitan untuk melawan Bohungso dan prajuritnya. Hingga tiba-tiba reruntuhan batu akan menimpa mereka, namun dengan cepat Herang menendang Umuchi agar tak terkena reruntuhan tersebut. Ketika Bihungso melihat hal tersebut, langsung bersiap untuk menghunuskan pedangnya kepada Herang yang sedang pingsan. Untungnya Hanggong datang di waktu yang tepat. Umuchi yang telah bangun kembali menyuruh Hanggong membawa sang kapten untuk pergi dari tempat tersebut. Umuchi dan Bihungso akhirnya bertarung hingga ke ujung kolam. Namun setelah beberapa lama bertarung, mereka baru menyadari bahwa mereka mengenal satu sama lain. Seketika kita diperlihatkan flashback mereka di masa lalu, di mana Umuchi adalah seorang perwira Goryeo, sementara Bihungso adalah pemimpin perang yang dijanjikan akan menjadi Raja Tamna jika berhasil membawa kepala musuh. Namun dia rela membunuh pasukannya sendiri yang sedang terluka agar tidak membebani dirinya dan dapat melanjutkan perang. Umuchi yang telah mengetahui kejahatan Bihungso pun merasa geram hingga ketika Bihungso melapor kepada Umuchi bahwa dia telah berhasil membawa kepala musuh, Umuchi malah memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Bihungso karena menurutnya Bihungso tidak pantas menjadi raja. Kembali ke masa sekarang, Bihungso akhirnya membuat Umuchi terdorong hingga ke pinggir kolam. Bihungso mengatakan jika dulu bukan karena Umuchi, dirinya pasti telah menjadi Raja Tamna. Mendengar ucapan pria tersebut, Umuchi lantas tertawa. Dia berkata orang yang lebih rendah dari binatang seperti Bihungso tidak pantas menjadi raja. Umuchi pun lalu melemparkan pedangnya ke arah Bihungso, namun berhasil ditangkis oleh pria tersebut. Umuchi pun menjatuhkan peti ke dalam kolam dan Bihungso yang melihat hal tersebut langsung menebaskan pedangnya kepada Umuchi. Namun pria tersebut berhasil mengelak dan langsung melompat ke dalam kolam. Bihungso pun ikut melompat ke kolam dan mencoba mengejar Umuchi. Namun karena akan kehabisan nafas, dia pun hanya bisa pasrah melihat Umuchi menyelam semakin jauh. Sementara itu Hairang dan Umuchi bertemu di dalam air. Ketika akan naik ke atas bersama peti harta karun, Hairang jatuh pingsan karena kehabisan udara. Umuchi yang melihatnya langsung menangkap wanita tersebut dan memberinya bantuan pernafasan. Namun hal yang tak terduga terjadi, seekor paus besar menarik tali harta karun tersebut dan membuat kapal bergoyang hebat. Kapal pun menjadi kembali stabil setelah tali itu putus. Para bajak laut yang menyaksikan hal itu sontak menangis karena mengira bos mereka telah mati. Namun tiba-tiba dari kejauhan satu persatu Umuchi dan Hairang terlempar kembali ke kapal. Para bajak laut lalu bertanya kepada Umuchi tentang keberadaan harta karun tersebut. Umuchi pun menjelaskan bahwa paus besar tersebut telah membawanya. Mereka pun melihat paus tersebut melemparkan sesuatu. Para bajak laut itu bersorak kegirangan karena mengira itu adalah harta karunnya. Namun nyatanya itu hanyalah ikan-ikan saja. Para bajak laut pun merasa kecewa. Sementara itu Bihungso yang tadinya emosi akhirnya bisa bernapas lega karena dia menemukan peta laut tersebut mengapung di kolam. Di sisi lain, Herang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Dia pun mendapat petunjuk melalui mimpinya dan menyadari bahwa bendera goblin yang dia lihat sebelumnya adalah peta laut. Ternyata Haigem telah berada di kamarnya sambil memeriksa barang-barang miliknya. Haigem yang melihat pemilik kamar telah bangun mengatakan kalau dia hanya membersihkan barang tersebut. Namun Hairang mengizinkan gadis tersebut memakai barang-barang miliknya karena barangnya terlalu banyak dan hanya dia satu-satunya perempuan yang ada di kapal tersebut. Haigem yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa gembira. Ditambah lagi sang kapten memberi dia perhiasan dan Haigem pun berjanji akan setia kepadanya. Namun Hairang berkata kalau itu tidak perlu karena dia hanya menginginkan mereka saling jujur satu sama lain, sambil menepuk-nepuk bahu gadis tersebut sehingga membuat barang-barang yang disembunyikannya berjatuhan. Cantik-cantik kok maling sih, Neng. Singkat ceritanya di siang hari, Hairang menanyakan kepada Umuchi kenapa pria tersebut meyakini akan ada emas pada harta karun tersebut. Umuchi pun menjelaskan jika tujuan disembunyikannya harta tersebut adalah untuk membangun kembali Goryeo, setidaknya haruslah berupa emas. Hairang pun lantas memerintahkan untuk memutar haluan dan kembali ke goa untuk mengambil bendera goblin tersebut dan memberitahu mereka bahwa bendera tersebut adalah peta yang sesungguhnya. Namun sebelum mereka memutar haluan, tiba-tiba Haigem datang dengan kostum barunya dan mengatakan bahwa bendera tersebut ada bersama Maki. Namun Maki tidak mengakui hal tersebut sehingga membuat mereka terpaksa memeriksa dirinya. Maki pun akhirnya mengakui kalau bendera tersebut telah hilang. Maki pun menangis dan meminta mereka untuk membunuhnya saja sebagai gantinya. Hairang pun lantas membujuk pria tersebut dan meminta Maki untuk mengatakan apa yang diketahuinya. Maki lalu memberitahu kalau lokasi harta karun tersebut berada di Pulau Inazuma atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Petir, di mana di pulau tersebut setiap harinya ada badai dan setiap sambarannya setara dengan petir 10 tahun. Maki juga memberitahukan bahwa di tempat tersebut layaknya seperti neraka. Kang Sop lalu menanyakan dari mana Maki mengetahui hal itu. Namun Maki keceplosan mengatakan bahwa dia mengetahuinya karena sejak kecil dia dibesarkan di laut dan berlayar ke banyak tempat. Sehingga mau tak mau dia harus menuruti permintaan mereka.
Di sisi lain, Bungso yang telah memiliki peta itu berangkat bersama anak buahnya. Bahkan mereka memiliki persiapan yang lengkap berupa meriam api naga untuk berjaga-jaga terhadap perompak. Kembali ke bajak laut, Maki tampak antusias menceritakan pengalamannya di pulau petir tersebut dan mengatakan tempat itu sangat berbahaya. Herang lalu memujuk pria itu untuk mengatakan saja lokasinya dan mereka tak akan pergi. Namun Maki mengatakan untuk apa memberitahu jika memang tak berniat untuk pergi. Kemudian Herang menawarkan Maki bagian sebesar 10% jika mau mengantar mereka. Namun Maki tak menginginkan hal itu karena menurutnya untuk apa emas jika nanti harus mati. Maki pun bersedia mengantar mereka dengan syarat dia harus menjadi kapten setidaknya sampai emas itu ditemukan. Mendengar kelancangan Maki, Agwi pun marah, sedangkan Hanggong siap menghunuskan pedangnya kepada Maki. Namun Umuchi menghalanginya dan meminta Herang untuk memutuskannya sendiri. Herang lalu meminta para bajak laut untuk memilih apakah harus menuruti Maki dan menemukan emasnya atau membunuhnya saja agar tak terjadi keributan. Namun ketika mereka diminta mengangkat tangan, hanya Haegem sendiri yang memilih emas dikarenakan para bajak laut merasa tak enak hati terhadap kaptennya. Hingga akhirnya Umuchi pun menyarankan sang kapten agar menutup matanya sehingga mereka merasa leluasa dalam menentukan pilihannya. Siang harinya tampak Maki yang baru saja menjadi kapten baru tampak sedang menikmati jabatan barunya. Namun kapten dadakan tersebut sangatlah sombong dan juga bertingkah sok keren bahkan memerintah orang seenaknya. Di sisi lain Herang juga telah menikmati peran barunya sebagai juru masak. Namun ternyata masakannya tidaklah enak. Para bajak laut yang memakan masakannya langsung segera memuntahkannya. Hanya Umuchi lah yang menghargai masakan wanita tersebut dan pura-pura mengatakan rasanya sangat enak, meski sebenarnya dia sangat terpaksa untuk menelannya. Mendengar pujian tersebut, Herang pun tentu saja merasa senang. Dia pun memberi Umuchi makanan tambahan. Sementara itu, ketika dalam perjalanan Bohungso dan pasukannya masih berusaha memecahkan teka-teki yang terdapat dalam peta tersebut. Di dalam peta tersebut terdapat 12 tombak yang merupakan sebuah petunjuk. Kembali ke para bajak laut. Mereka akhirnya memasuki kawasan Pulau Petir. Herang pun memerintahkan untuk segera menggulung layar karena air laut di bawah mereka mengeluarkan asap yang menandakan awan gelap akan segera datang. Tapi Maki selaku kapten baru tidak menyetujui hal itu dan memerintahkan agar membiarkan layar tetap seperti itu. Herang pun mengatakan mereka bisa terseret ke laut api jika tidak segera menggulung layar tersebut. Maki yang merasa dirinya paling tahu lalu mempertanyakan kenapa Herang bisa tahu laut api tapi tak mengetahui Pulau Petir. Herang pun lalu menjawab bahwa dia pernah terseret badai ketika masih muda dan kabut asap yang terjadi saat ini persis seperti yang dilihatnya saat itu. Dia pun menanyakan lagi apakah Herang pernah melihat naga api yang hidup di laut api, namun Herang mengatakan bahwa itu bukanlah naga melainkan tornado api yang menembus laut dan naik ke langit. Hingga tak lama kemudian ucapan Herang pun terbukti benar. Awan gelap segera datang dan petir mulai menyambar. Herang sekali lagi memperingatkan Maki untuk segera menggulung layar, namun pria tersebut malah membentak Herang dan mengatakan bahwa ini belum saatnya karena dialah yang lebih tahu. Seketika petir pun mulai menyambar kapal dan api pun mulai membakar geladak. Kapal mereka terombang-ambing, beberapa layar pun terbakar dan hampir menimpa mereka yang berada di bawah. Umuchi pun menyuruh Kapten Maki untuk mengemudi karena hanya dia yang tahu jalannya. Namun Maki lebih memilih untuk bersembunyi. Karena petir yang terus menyambar, Umuchi pun mengajak mereka untuk turun dan berlindung ke geladak. Namun Herang menjaga mereka dan mengatakan bahwa mereka bisa tenggelam di bawah sana. Mendengar hal itu, mereka yang tadinya telah turun naik kembali ke atas. Kali ini Umuchi menyuruh mereka untuk mengikat diri mereka dengan tali, tapi lagi-lagi Herang melarang karena hal itu hanya akan membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Di tengah ketegangan tersebut, Bohungso dan pasukannya malah berbahagia dan mereka pun memuji kejeniusan Bohungso karena berhasil menemukan Pulau Petir tersebut. Sementara itu Maki yang tadinya naik ke tempat kemudi harus terlempar karena abukan badai yang hebat. Dengan cepat Herang pun segera mengambil alih kemudi tersebut. Sementara itu Maki terlihat masih tergantung. Untungnya Umuchi segera datang dengan berayun pada sebuah tali untuk menangkap Maki. Umuchi pun berkata kepada Maki agar tidak panik dan segera meraih lehernya. Mendengar hal tersebut, Maki pun meraih leher Umuchi namun bukannya berhasil naik. Mereka berdua malah merosot ke bawah dan menjerit meminta pertolongan. Nasib baik akhirnya mereka berhasil melewati badai tersebut dan disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Mereka pun segera naik perahu untuk menuju pulau tersebut. Ketika sampai di pulau itu, mereka pun kebingungan menemukan harta karunnya. Sehingga mereka pun mendesak Maki selaku kapten untuk segera mencari solusi. Maki yang juga merasa kebingungan akhirnya mendekati Umuchi agar dapat membantunya. Namun Umuchi yang tak ingin masuk perangkap dua kali akhirnya mengabaikan pria tersebut.
Sementara itu Bungso bersama pasukannya juga berhasil sampai ke Pulau Petir. Mereka pun menemukan beberapa tengkorak manusia yang membuktikan bahwa Jenderal Jobang benar-benar menghuni pulau itu. Di sisi lain, Umuchi dan Hairang yang masih berupaya mencari harta karun merasa ada hal yang aneh pada sebuah gunung yang mereka lihat. Dikarenakan petir menyambar di tempat yang sama secara berulang-ulang, Umuchi pun memutuskan untuk memeriksa bukit tersebut dan pergi seorang diri. Sementara yang lain menggali tanah untuk menemukan emas atas perintah Maki. Para perompak yang merasa dibodoh-bodohi oleh Maki membuat rencana untuk menangkap pria tersebut, namun ternyata Maki berhasil melarikan diri dari mereka. Sementara itu, sebelum berangkat, Umuchi sempat mengungkapkan perasaannya kepada Hairang. Pria itu mengatakan bahwa dia telah terpesona pada Hairang sejak awal mereka bertemu. Umuchi juga mengatakan kalau semua yang dilakukannya adalah semata-mata untuk Hairang. Jika tidak, dirinya tak akan mau pergi ke tempat ini apalagi tinggal di hutan. Heran pun tertegun sejenak mendengar penuturan Umuchi. Dia pun lalu menarik tangan Umuchi dan memberikan bekal buatannya kepada Muchi. Melihat isi bekal tersebut, Umuchi pun sontak kaget, namun dia berusaha menghargai karena tak ingin mengecewakan wanita yang disukainya. Setelah itu, Umuchi pun mulai mendaki bukit tersebut dengan sekuat tenaganya. Tak lupa dia juga memakan bekal yang diberikan Hairang kepadanya dan berusaha untuk menelan makanan tersebut meskipun dengan terpaksa. Ya namanya juga cinta, kalau sudah cinta melekat kayak gigi rasa coklat, asik. Sesampainya di atas, Umuchi sangat terkejut dengan pemandangan yang disaksikannya. Pada saat yang bersamaan, Bungso dan pasukannya yang telah berhasil memecahkan teka-teki pada peta itu juga tiba di atas. Bungso pun memerintahkan prajuritnya untuk mencabut 12 tombak yang terdapat nama para pendiri Joseon dan yang juga merupakan pengkhianat Goryeo. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencabut tombak itu, bahkan beberapa prajurit harus meregang nyawa karena ternyata itu adalah sebuah jebakan. Umuchi yang sedari tadi bersembunyi karena kedatangan Bungso juga ikut mengamati. Matanya pun terfokus pada tombak yang terdapat nama Chayong, yang mana adalah jenderal terakhir Goryeo yang melawan Hisongge. Seakan memiliki pikiran yang sama, Bungso juga terfokus pada tombak yang terdapat nama jenderal Chayong. Dia pun menarik tombak tersebut dan berhasil. Sementara itu Maki yang tengah bersembunyi dari kejaran para perompak menemukan seekor burung penguin yang menggigit sebatang emas. Melihat hal itu, Maki lalu memanggil teman-temannya. Namun ketika mereka datang, burung itu sudah tak ada. Kang Sop yang merasa dipermainkan oleh Maki lalu mengambil pedang dan akan menebaskannya pada pria tersebut. Namun di saat yang tepat, burung tersebut muncul dengan sebatang emas di dalam mulutnya. Singkat cerita, mereka lalu bicara pada burung tersebut dan menganggap seolah-olah dia manusia. Mereka pun bertanya dari mana burung tersebut mendapatkan emas. Namun tentu saja tak ada jawaban, karena itu hanyalah seekor burung. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar dari arah laut, yang mana itu adalah kapal Bungso dan pasukannya yang tengah menembaki kapal milik mereka. Sementara itu Umuchi yang sedang berada dalam persembunyiannya akhirnya ketahuan. Anak buah Bungso yang memergoki dirinya melepaskan panah ke arahnya. Namun untungnya pria itu berhasil menghindari serangan tersebut. Di sisi lain, Hairang yang melihat kapalnya sedang ditembaki meriah memberi semangat kepada anak buahnya untuk berjuang bersama dirinya untuk merebut kapal tersebut. Dia pun membagi mereka menjadi dua kelompok. Kang Sop dan para mantan bandit akan ke gunung untuk membantu Umuchi, sedangkan para perompak akan merebut kapal tersebut bersama dirinya. Namun tidak dengan Maki, karena pria itu lebih memilih untuk mencari emas bersama dengan burungnya. Terlihat kapal mereka yang telah karam dan juga terbakar. Hanggom, Haegem, dan para perompak yang tersisa di kapal berusaha untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Umuchi pun juga masih berjuang. Dia menghadapi Bungso dan pasukannya seorang diri. Namun Bungso harus menerima kekecewaan karena peti yang baru saja ditemukan bukanlah emas, melainkan hanya sebuah topeng batu yang merupakan petunjuk terakhir menuju harta karun. Umuchi pun tak membuang kesempatan. Di saat Bungso sedang lengah, dia pun merampas topeng tersebut dan melarikan diri. Namun para mantan bandit datang di saat yang tidak tepat. Mereka pun bertarung dengan pasukan Bungso dan tidak mengindahkan Umuchi yang mengajak mereka pergi. Singkat cerita, Umuchi lalu menantang Bungso untuk melawannya one by one. Seperti biasa, sebelum bertarung, Umuchi selalu melakukan trik untuk mengalihkan perhatian lawan. Dia pun mulai menebaskan pedangnya kepada Bungso namun dapat ditangkis. Pertarungan tersebut pun semakin sengit karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Di sisi lain, Maki yang tengah mengikat tali pada burungnya dikagetkan oleh suara tornado api yang muncul dari bawah laut. Pada saat yang bersamaan, burung penguin yang telah diikatnya tersebut melarikan diri dan nyebur ke air. Maki pun segera mengejar burung tersebut dan menarik talinya. Namun ketika penguin tersebut berenang, Maki pun terbawa bersamanya. Sementara itu Bungso dan Umuchi yang tengah asik bertarung tak sadar bahwa topeng batu yang sedang mereka perebutkan telah jatuh ke bawah. Untungnya nasib baik berpihak pada Maki. Topeng batu tersebut jatuh dan mengenai tepat di kepalanya. Bahkan goa yang mirip persis dengan topeng tersebut berada tepat di hadapannya. Sementara itu Hairang dan timnya telah berhasil menyelamatkan anak buahnya yang lain. Hanya saja mereka kehilangan Haegem dan kapal mereka telah karam.
Mereka pun lalu melakukan serangan balasan. Hanggong meski dari kejauhan berhasil memanah satu persatu pasukan musuh yang berada di kapal. Sedangkan Herang juga berhasil memasuki kapal musuh hanya dengan berayun pada seutas tali. Wanita cantik tersebut lalu menumbangkan lawan satu persatu. Tak lama kemudian para perompak juga menyusul sang kapten dan terlibat pertarungan dengan lawan. Kembali ke Maki, pria tersebut akhirnya berhasil masuk ke dalam goa dan menemukan kapal yang dipenuhi emas. Melihat apa yang ditemukannya, Maki tentu saja bersorak kegirangan. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama karena sekawanan burung penguin datang untuk mengepungnya. Lalu kawanan burung itu mengkeroyok pria tersebut habis-habisan. Burungnya ada dendam pribadi nih. Di sisi lain, Herang dan para perompak masih bertarung dengan pasukan Beungso. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba tornado api muncul dan mengenai kapal tersebut, sehingga membuat kapal yang hanya tersisa satu-satunya itu mengalami kerusakan parah. Herang yang mengetahui keadaan itu meminta kapten pihak musuh untuk memperbaiki kapal tersebut, karena jika tidak, kapal itu akan tenggelam dan mereka semua bisa mati. Namun kapten pihak musuh tersebut tidak mempedulikan Herang, tapi malah melanjutkan hasratnya untuk membunuh wanita tersebut. Mereka pun saling mengayunkan pedangnya hingga pria itu mencekik leher Herang dan berusaha membuatnya terpojok. Namun wanita tangguh itu berhasil membebaskan diri dan melakukan salto atau aksi apalah itu namanya yang saya tidak tahu dan mengenai tepat di kepala pria itu. Sementara itu Maki yang sedang menyelamatkan diri dari para burung penguin melihat teman-temannya sedang kesulitan dari kejauhan. Hal itu lantas membuat semangat juangnya bangun dan ingin berusaha menolong mereka. Di sisi lain, Umuchi dan Beungso yang sedang terlibat adu duel harus terkena sambaran petir dan membuat mereka harus terlempar. Hingga tiba-tiba angin pun bertiup kencang seolah-olah ingin menerbangkan mereka. Namun dari kejauhan mereka melihat sebuah kapal yang bergemerlapan dari arah laut. Mereka pun langsung berpikiran bahwa itu adalah kapal Jenderal Jobang yang berisikan emas, yang saking banyaknya bisa membangun kerajaan baru. Tentu saja itu adalah Maki yang membawa kapal penuh emas tersebut untuk membantu teman-temannya. Para perompak akhirnya pindah ke kapal tersebut. Namun ketika akan naik ke kapal itu, Hairang melihat musuh akan menembakkan meriam ke kapal mereka. Hairang pun mengurungkan niatnya untuk naik dan segera berlari menendang meriam tersebut hingga meledakkan kapal musuh itu sendiri. Dengan cepat wanita itu berlari dan melompat ke kapal baru mereka yang sedang bergerak untuk pergi. Para perompak yang melihat kaptennya sedang melayang bersiap melebarkan tangan untuk menangkapnya. Namun untungnya Hairang berhasil menjangkau kapal tersebut meski harus sedikit terluka. Melihat kaptennya selamat, para perompak itu pun merasa bahagia. Mereka pun memutuskan untuk pulang dan menjemput Umuchi karena misi telah selesai. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dari dasar laut hingga menciptakan gelombang pasang yang begitu hebat. Tornado api pun muncul dari dalam laut. Gelombang air laut yang begitu hebat membuat kapal mereka terombang-ambing. Hairang segera bertindak untuk mengambil alih kemudi dan memerintahkan untuk membentang layar. Di situasi yang sudah kacau tersebut, sang kapten dari pihak musuh melihat kapal Jobang menjauh. Seakan tak ingin membuang waktu, dia pun bersiap menembakkan meriam naganya kepada mereka. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Karena mereka berada di laut api, sayangnya mereka harus menerima kenyataan untuk dilalap api dan tenggelam bersama tornado api tersebut. Tak jauh berbeda dengan musuh, Hairang juga masih berupaya untuk selamat dari gelombang laut dahsyat yang tepat berada di hadapannya. Dengan pikiran yang jernih, garis tersebut memberi perintah untuk menahan layar saat dia memberi sinyal. Meski keadaan sangat menakutkan, mereka masih berupaya agar bisa selamat. Sang kapten pun memutar kapal ke area yang berlawanan untuk keluar dari gelombang dahsyat tersebut. Di momen yang tepat, sang kapten memerintahkan mereka untuk menahan layarnya, sedangkan gelombang tersebut mengejar mereka dan telah berada tepat di atas kepala mereka. Kapal pun tetap melaju dan merobos gelombang, dan untuk berkat kerjasama tim yang baik, mereka berhasil melewati badai tersebut. Umuchi yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan akhirnya bernapas lega melihat Hairang dan para perompak telah berhasil menyelamatkan diri. Sekarang giliran dirinya untuk berjuang. Beungso dan dirinya pun saling mengayunkan pedang di antara sambaran petir. Di satu momen pedang Umuchi pun terlepas sehingga Beungso yang tak ingin membuang waktu langsung menusukkan pedang tersebut ke dadanya. Kang Fak yang melihat hal itu lalu menjerit memanggil Umuchi dan melemparkan pedang ke udara hingga membuat pedang itu disambar petir. Secepat itu pula Umuchi menendang pria itu ke arah tempat akan jatuhnya pedang petir tersebut. Melihat hal itu, Beungso berusaha menghindar, namun Umuchi pun tak tinggal diam. Dia mencabut pedang yang tertancap di dadanya dan menebaskannya kepada pria itu hingga dia pun jatuh. Dan pedang petir tersebut terjun bebas menancap di dadanya Beungso. Setelah berhasil membunuh Beungso dan pasukannya, mereka pun semua berbahagia. Di saat akan menjemput Umuchi dan tim, mata Hanggong tertuju pada sesuatu. Tanpa pikir panjang, pria itu melompat ke air dan berenang. Ternyata pria itu menemukan Haigem yang terdampar di pinggir pantai. Para perompak yang melihat Haigem masih hidup pun merasa bahagia.
Di dalam perjalanan pulang, Haerang dan Umuchi terlibat dalam sebuah percakapan, di mana karena harta karun sudah ditemukan, dia menanyakan Umuchi apa rencana pria tersebut selanjutnya. Dengan malu-malu, wanita itu meminta Umuchi untuk tetap tinggal bersama mereka dan akan mempertimbangkan posisinya. Umuchi pun dengan tersenyum meminta Haerang agar memberinya waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Kang Sop datang dan menyerahkan kembali jabatan kapten kepada Haerang. Wanita itu pun segera menemui Maki yang telah memutuskan akan meninggalkan mereka. Harang pun memberikan salam perpisahan dan jika takdir mengizinkan kelak mereka akan bertemu lagi. Pria itu lantas meminta kapten untuk menurunkannya di sebuah pulau yang aman. Haigem lalu menunjukkan sebuah pulau yang merupakan sebuah batu besar. Melihat bentuk pulau tersebut tentu saja Maki tidak setuju. Namun teman-temannya malah mengolok-oloknya dan mengatakan tempat itu dijamin aman karena tak ada prajurit dan tak ada binatang buas. Sementara itu, Umuchi sedang berbicara sendiri dengan topeng tersebut dan mengucapkan terima kasihnya lalu melemparkan topeng batu itu ke lautan. Bersamaan dengan itu, Haerang kembali menghampirinya dan menagih jawaban Umuchi tentang kesediaannya untuk tetap tinggal bersama mereka. Setelah memikirkannya, Umuchi pun memutuskan akan ikut bersama Haerang. Namun gadis tersebut tampaknya tidak puas dengan jawaban Umuchi. Dia pun menarik baju Umuchi dan saya kira tidak ada yang perlu dibahas pada scene kali ini karena kemesraan mereka hanya akan membuat kaum jomblo beronta-ronta. Kisah ini pun ditutup dengan happy ending. Oke, sekian dulu review film kali ini. Semoga kalian terhibur.